Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naila Zaratul Mu'alifah dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman, kalian mau pada tahu nggak ya? Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada peristiwa penting loh yang terjadi. Peristiwanya itu ada di peristiwa kekalahan Jepang terhadap sekutu, ada juga peristiwa janji kemerdekaan yang diberikan Jepang terhadap Indonesia, ada juga pembentukan BPUPKI dan PPKI, dan ada juga peristiwa Rengas Dengklok dan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kita bahas itu ada di kekalahan Jepang terhadap sekutu. Kekalahan Jepang terhadap sekutu itu menjadi titik awal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, sebenarnya tanda-tanda kekalahan Jepang itu udah terlihat loh dari sejak awal tahun 1944, di mana Jepang sudah mengalami banyak sekali kekalahan karena melawan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu rakyat Indonesia sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap rakyat Jepang. Namun Jepang merangkul Indonesia agar dapat bisa membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang BPUPKI dan PPKI. Menjelang akhir tahun 1944, Jepang semakin didesak oleh sekutu. Kemudian, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri yang bernama Koneiki Koiso memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan tujuan untuk mencari simpati terhadap Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya izin bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang di kantor-kantor wilayah Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan BPUPKI, yang terdiri dari 63 anggota dan diketuai oleh Rajimanwityo Diningrat. Sidang BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1944 dengan membahas rumusan dasar negara. Dan sidang kedua terjadi pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang pertama terdapat usulan dasar negara yang diberikan oleh Muhammad Yamin, Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin memberikan 5 usulan dasar negara pada tanggal 29 Mei. Sedangkan Soepomo memberikan usulan 5 dasar negara pada tanggal 31 Juni 1945. Dan sedangkan Insinyur Soekarno memberikan usulan pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan Soekarno yang diterima dan yang sekarang dikenal dengan Pancasila. Dan pada tanggal 1 Juni diperingati dengan Hari Lahir Pancasila. Pada masa sidang pertama dan sebelum sidang kedua dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 melakukan pertemuan melalui perundingan yang sangat sulit. Akhirnya dihasilkan Piagam Jakarta. Teman-teman, Piagam Jakarta termasuk awal rancangan pembukaan UUD yang nantinya setelah direvisi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua BPUPKI terjadi pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Hasil sidang tersebut menghasilkan pernyataan Indonesia Merdeka, adanya pembukaan UUD dan adanya batang tubuh UUD. Setelah sidang pertama dan sidang kedua selesai, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1944 dan dibentuklah lagi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI beranggota 27 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diwakili oleh Dr. Muhammad Hatta. Penasehatnya Ahmad Suebarjo. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bertujuan untuk mempersiapkan pergantian kekuasaan dari Jepang ke bangsa Indonesia. PPKI dilantik pada tanggal 9 Agustus 1945, dilantik dengan Jenderal Terauchi. Jenderal Terauchi mengundang Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Andes Rajiman untuk pergi ke Dalat, Vietnam.
Sekarang kita akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok dan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus, pasukan Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Kemudian pada tanggal 7 Agustus itu dibentuknya yang namanya PPKI dan yang diketuai oleh Soekarno dan diwakili oleh Hatta. Dan selanjutnya pada tanggal 9 Agustus, Sekutu menjatuhkan lagi bom atom yang kedua kalinya di kota Nagasaki. Dan tanggal 12 Agustus, Soekarno, Hatta, kemudian Rajiman bertemu dengan Jenderal Terauchi untuk membahas tentang pelantikan PPKI dan juga rancangan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan tanggal 12 Agustus. Kemudian tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah kepada kaum Sekutu. Nah, pada tanggal 15 Agustus, para pemuda kemudian mengadakan rapat dan tanggal 16 Agustus terjadilah peristiwa Rengas Dengklok dan kemudian pada tanggal 17 Agustus terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita flashback dulu ke tanggal 15. Kita akan bahas tentang tanggal 15 Agustus di mana kaum pemuda mengadakan rapat antara perbedaan golongan muda dan golongan tua mengenai waktu dan cara proklamasi. Kalau golongan muda menyarankan segera diproklamasikan, sedangkan golongan tua berpendapat untuk mempersiapkan secara matang dahulu. Karena golongan muda ingin diproklamasikan tanpa adanya campur tangan PPKI. Namun setelah ketegangan perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, golongan muda mengadakan rapat di gedung bakteriologi tanggal 15 Agustus dipimpin oleh Khairul Saleh dan tokoh yang hadir adalah Johar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana, Armansyah, dan Darwis. Hasil rapatnya adalah menentukan untuk segera diproklamasikan kemerdekaan tanpa keterlibatan Jepang. Jadi tokoh yang diutus adalah Wikana dan Darwis. Tetapi mereka bertanya dulu kepada Soekarno namun ditolak oleh Soekarno. Dan kemudian golongan muda mengadakan rapat kembali pada pukul 12 malam, tempatnya di asrama Bapermichi Kini 71. Rapat dipimpin oleh Soekarni. Tokoh yang hadir ada Johar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana, dan lain-lain. Dan hasil rapat adalah kemerdekaan harus dilakukan sendiri tanpa adanya campur tangan Jepang dan tanpa adanya campur tangan Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta akan dibawa kabur keluar kota. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi di tanggal 16 Agustus, tempatnya di rumah milik Chow Kae-siang di Kampung Bojong, Rengas Dengklok, Jawa Barat. Para pemuda menculik Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Kata lain menculik itu adalah mengamankan ya guys ya. Jadi beliau tidak benar-benar menculik. Soekarno dan Yusuf Kunto menjemput Hatta, sedangkan Khairul Saleh dan Suwandi menjemput Soekarno. Rombongan menuju Rengas Dengklok dengan pengawalan pasukan peta yang dipimpin oleh Syu dan Cho Singgih, dan mereka dibawa ke rumah milik Chow Kae-siang di Kampung Bojong, Rengas Dengklok. Jadi tujuan proklamasi adalah untuk mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang dan mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi, dan proklamasi harus dilakukan tanpa keterlibatan Jepang ya. Jadi kita mau kemerdekaan itu berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan Jepang. Dan kenapa Soekarno, Hatta, dan golongan tua dibawa ke Rengas Dengklok, Jawa Barat? Karena letaknya strategis, tidak jauh dari jalan raya, dan dikuasai oleh pasukan peta dan rakyat Rengas Dengklok anti terhadap Jepang. Akhir peristiwa Rengas Dengklok adalah Ahmad Suberjo mewakili golongan tua menemui para pemuda dan menjamin proklamasi akan dilaksanakan besok pada tanggal 17 Agustus. Dan Ahmad Suberjo dan Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno. Pada pukul 17.30 atau setengah 6, Ahmad Suberjo sampai di Rengas Dengklok dan beliau pada jam 23.30 rombongan kembali sampai ke Jakarta. Terus
Dan selanjutnya pada pukul 12 malam mereka berkumpul di rumah Laksamana Mahida untuk merumuskan teks proklamasi. Laksamana Mahida dengan senang hati meminjamkan alat tulis, meja makan, ruang keluarga, ruang tengah untuk merumuskan naskah proklamasi. Pada pukul 10 pembacaan teks proklamasi dimulai di rumah Soekarno.